Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rotutu Nafisah, NPM 1701010204, mahasiswi Manajemen Paralel Universitas Muhammadiyah Magelang, akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Saya mempunyai data pada sebuah Excel. Di sini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan variabel Y. Untuk variabel X1 terdapat 4 indikator pertanyaan. Untuk X2, 4 indikator, X3, 3 indikator pertanyaan, X4, 3 indikator, X5, 3 indikator. Kemudian kita buka SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 18. Kita buka variabel view. Karena kita telah memiliki data pada sebuah Excel, maka kita tidak perlu menuliskan satu persatu di sini. Kita langsung buka saja, kita klik file, open, data. Jangan lupa kita ganti dengan Excel. Dokumen saya bernama tugas validitas dan reliabilitas. Kita klik, lalu open. Karena di sini terdapat 2 sheet, maka kita pilih yang sheet 1. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Karena mesurnya masih tidak diketahui, kita ganti dengan nominal. Kita ganti semuanya. Kita ganti satu persatu. Setelah selesai, kita analisis data ini menggunakan uji validitas. Caranya, kita klik Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Karena di sini terdapat beberapa variabel, kita masukkan satu persatu dari variabel tersebut. Kita mulai dari X1. Kita masukkan X1 sampai dengan total. Jangan lupa person, lalu OK. Setelah itu, bagaimana cara kita mengetahui variabel ini valid atau tidak? Dengan catatan, R hitung lebih besar dari R tabel. Karena di sini terdapat total kuesionernya 100, maka kita akan melihat DF atau degree of freedom-nya. Dengan N-2 berarti 100-2 sama dengan 98 dengan tingkat signifikansi untuk uji dua arahnya yaitu 5%. Berarti kita lihat di sini 98 berarti kita peroleh R tabelnya adalah 0,1966. Dan di sini untuk variabel X1 indikator pertama X11 variabel R hitungnya yaitu 0,710 yang artinya lebih besar dari R tabel, maka data ini dikatakan valid. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua.
Caranya sama. Kita kembalikan. Kemudian kita pilih yang X2. Oke. Lakukan langkah ini sampai dengan X5. Setelah selesai dari X1 sampai dengan X5, kita dapat merangkum hasil uji validitas untuk menentukan apakah indikator dari setiap variabel ini valid atau tidak. Saya akan merangkumnya ke dalam sebuah Word seperti ini. Di sini R hitungnya adalah 0,1966 atau bisa kita tuliskan dengan 0,196. Untuk R hitung X11 yaitu 0,710, kita tulis. X2-nya ini kita perlu dari sini ya teman-teman, 0,749, kemudian 0,789 dan 0,621. Kemudian kita interpretasikan data ini. Dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Di sini kita lihat R hitungnya adalah 0,710 dan R tabelnya adalah 0,196. Berarti data ini dikatakan valid. Untuk X12-nya juga valid. X3-nya juga valid. Yang ini juga. Kemudian kita masukkan semuanya sampai dengan X5. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Dari rangkuman ini kita dapat melihat bahwa variabel X11, X12, X13, dan X14 datanya valid karena R hitungnya lebih besar atau sama dengan R tabel, yaitu 0,196 atau 0,196. Begitu juga dengan X21, X22, X23, dan X24, semua datanya valid. Data yang diperoleh dari variabel X1 sampai dengan X5 semuanya valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas suatu data. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran dilakukan secara berulang. Seperti kita ketahui, data yang kita buat tadi interpretasinya valid. Jadi semua variabel dari X1 sampai dengan X5 interpretasinya valid. Jadi kita akan melakukan uji reliabilitas pada data tersebut. Yang kita lakukan adalah kita klik analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Kita klik, kita masukkan seluruh variabelnya dari X1 sampai dengan X5 kecuali total. Kita masukkan masuk. Dan variabelnya juga. Setelah itu, klik statistik, kita pilih item, scale if item deleted, dan correlation. Setelah itu continue,
lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul reliability dari seluruh variabel. Di sini kita dapat melihat hasilnya melalui reliability statistik. Data dikatakan reliable apabila Cronbach alpha-nya lebih besar dari R-tabel. Seperti kita ketahui, R-tabelnya adalah 0,1966, sedangkan Cronbach alpha-nya 0,866, sehingga data tersebut dikatakan reliable. Selanjutnya, kita dapat melihat per item dari variabel pada item total statistik. Di sini kita lihat pada Cronbach alpha-nya. X11 Cronbach alpha-nya yaitu 0,857, yang artinya lebih besar dari R-tabel, sehingga data tersebut dikatakan reliable. Untuk itu, kita dapat merangkumnya ke dalam sebuah word seperti yang kita lakukan pada saat uji validitas. Seperti ini. Kemudian kita interpretasi. Karena di sini R hitungnya lebih besar dari R-tabel, maka semua datanya dikatakan reliable. Maka kita tulis di sini reliable. Kemudian kita tinggal copy. Kita save as. Uji reliabilitas. Kemudian ini kita simpan dengan nama uji validitas dan uji reliabilitas. Kita masukkan ke dalam folder, save. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.